Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Arfiza dari kelas 2B Kebidanan. Baiklah, saya di sini akan membuat video tentang tutorial melakukan asuhan kebidanan pada kasus masalah pada neonatus bayi dan balita. Dosen pengampu yaitu Ibu Vidya Aminin, SST MKes. Yang pertama itu yaitu muntah. Muntah adalah proses refleks yang sangat terkoordinasi yang mungkin didahului dengan peningkatan air liur. Penata laksanaan muntah. Yang pertama yaitu kaji faktor penyebab muntah. Beri suasana tenang pada bayi. Perlakukan bayi dengan baik. Kaji sifat muntah. Lanjut pemberian ASI. Bila terjadi muntah berkelanjutan, maka kita harus segera kolaborasi dengan tim medis. Yang kedua yaitu gumoh. Adalah keluarnya gumoh atau tumpah susu yang fleksi ditekan ketika atau beberapa saat setelah minum susu botol, menyusu, dan dalam jumlah yang sedikit. Penata laksanaan gumoh. Perbaiki teknik menyusui. Perbaiki posisi botol saat menyusu. Setelah bayi minum, usahakan bayi disendawakan. Setelah menyusu, mulut bayi tutup, yaitu mentutup rapat pada areola mamae. Yang ketiga yaitu oral thrush. Oral thrush, moniliasis, disebut juga kandisiasis, adalah penyakit rongga mulut yang ditandai dengan lesi-lesi yang bervariasi seperti lunak, bergumpal, merupakan bokongan putih, difusi seperti beludu yang dapat dihapus atau diangkat dan meninggalkan permukaan merah, keras, dan berdarah. Dapat berupa bercak putih dan putih merah, terutama pada bagian dalam pipi. Penata laksanaan oral thrush yaitu pada menganalisis perawatan pertama-tama yang harus dilakukan adalah memberikan obat antibiotika dan kortikosteroid yang telah digunakan dan perlu diperiksa secara teliti. Dan adanya mellitus. Pemberian aplikasi nystatin atau mikrostatin dan amphotericin B adalah obat yang dapat mematikan jamur Candida albicans. Selanjutnya yaitu yang keempat, diaperas. Diaperas ini yaitu ruang popok, sebenarnya hanyalah istilah dari peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian bayi diperkirakan pernah mengalami masalah tersebut. Ruang popok umumnya dialami oleh bayi berusia 4 hingga 15 bulan. Penata laksanaan diaperas. Pilih jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat atau bahan sekali pakai. Yang kedua, ruang popok yang sebenarnya akan lebih hanya dan mengganti popok lebih sering, serta menjaga kebersihan sekitar popok. Yang pertama yaitu gantilah popok basah yang sesering mungkin ya. Hindari penggunaan tisu
basah ya Bunda. Gunakan air hangat untuk membersihkannya. Cukup keringkan dengan menggunakan air. Caranya yaitu hanya menepuk-nepuk dan tidak perlu digosok. Gunakan obat yang atau krim mengandung anti jamur ya Bunda. Yang kelima yaitu subur haid, adalah subur lemak yang berlebihan terjadi pada 3 bulan pertama kehidupan. Penata laksanaannya, gunakan emulsin atau krim berair. Kulit kepala diurut dengan minyak, kemudian diremas dengan sampo yang lembut. Jika keiritan, gunakan asam salicylate 1% dalam krim mengandung air keratolitik. Yang keenam, bisulan. Bisulan sendiri biasanya hanyalah sebuah istilah secara medis disebut furunkel, yaitu suatu peradaannya itu pada kulit yang biasanya mengenai folikel rambut dan disebabkan oleh kuman Staphylococcus aureus. Penata laksanaan bisulan: 1. Benjolan kecil atau bekas gigitan nyamuk sebaiknya jangan digaruk karena bisa menyebabkan luka dan memudahkan kuman untuk masuk. Kalau sudah muncul benjolan kecil, sebaiknya perhatikan lebih sesama supaya tidak terpapar kuman. Jadi bunda-bunda, kalau anak bayinya ada benjolan, jangan digaruk ya bunda-bunda. Yang ketujuh yaitu mirifiasis, disebut juga pseudomonas lichenopithecus biang keringat. Keringat bunda adalah penyakit kulit akibat adanya sumbatan saluran kelenjar keringat, sehingga keringat tidak bisa keluar masuk ke sekitar saluran. Di bawah sumbatan biasanya timbul di ujung leher dan dada bagian atas. Penata laksanaan mediarasis: tempatkan bayi di tempat yang dingin untuk mengeringkan keringat. Gunakan pakaian yang tipis ya bunda. Berikan obat antibiotik yang membuat bayi itu keringatnya berkurang. Berikan bedak yaitu bedak yang bersifat mengeringkan. Yang ke-8 yaitu obstipasi. Obstipasi adalah keadaan atau gejala terhambatnya gerakan sisa makanan di saluran pencernaan sehingga tidak dapat buang air besar dengan lancar dan teratur. Penata laksanaan obstipasi ini yaitu anjurkan ibu meningkatkan asupan cairan saat makan, yaitu seperti buah-buahan yang mengandung banyak serat. Anjurkan anjurkan mengurangi untuk minum susu formula ya bunda, dan
serat. Baiklah, video ini telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.